Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulur sebanten khususnya. Umumnya teman-teman fanpage Facebook. Baik, kali ini sesuai dengan jadwal yang kita sudah kita jadwalkan ya, akan membahas atau ada kali ini yaitu kajian tentang Islam diterima di Kerajaan Banten. Ya, Islam. Bicara tentang Banten ya, ini memang identik dengan apa namanya beragama Islam ya. Bagaimana awal mulanya Islam bisa masuk ke Banten dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita kaji dan kita bahas pada sore hari ini. Tentunya bukan saya yang akan membahas atau memberikan informasinya, tapi ada yang ahli di bidangnya, itu ahli sejarah. Seperti biasa, nanti kita akan ngobrol bersama narasumber kesayangan kita, Abah Yadi Ahyadi. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama. Acara ini acara ngos-ngosan ya, ngopi sambil ngobrol santai. Kerjasama Mang Ai Official Serang Banten, Pusaka Klinik Pusaka Banten. Klinik Pusaka Banten itu ya apa namanya? Boleh dibilang klinik, tapi di sini bukan pengobatan ya, melainkan jika Anda ingin mencari sumber informasi tentang sejarah Banten khususnya, nanti bisa langsung datang ke Klinik Pusaka Banten. Ya, ada bisa bertemu langsung dengan Abah Yadi nanti. Kemudian atas kerjasama juga dengan Viola Entertainment. The Viola Entertainment ini adalah yang bergerak di dunia hiburan ya, baik hiburan musik untuk berbagai acara. Nanti bisa hubungi langsung admin dari Viola atau dari Mang E Official ya. Dan juga tidak ketinggalan nih, kopi Abah Petir. Kopi gula aren Abah Petir. Kopinya Wong Banten. Iya, ini kopi dengan cita rasa khas. Gitu ya. Kajian sejarah Banten kali ini berisi akan dibahas tentang Islam diterima di Kerajaan Banten. Maksudnya apa ya? Tidak usah panjang lebar, tidak usah lama-lama. Nanti kita langsung saja panggil narasumber kita untuk Abah Yadi Ahyadi. Dipersilakan Abah. Iya, salaman aja sampai grogi Abah ya. Karena bingung salaman COVID itu. Antara salaman yang mana? Oke, Salaman anggap saja tidak ada Bah ya. iya, salaman kepel sama salaman salaman standar. Oke, assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Apa kabar sore hari ini Bah? Alhamdulillah. Sehat Bah ya, alhamdulillah. Kita bisa bertemu lagi nih Bah ya dalam rangka kajian, masih tentang kajian sejarah Banten Bah Masih ya. tentang sejarah Banten. Nah, ini tema yang kita angkat adalah Islam diterima di Kerajaan Banten. Banten. Iya. Ah, iya. Sepertinya akan menarik nih teman-teman pemirsa semuanya. Silakan jangan lupa follow dulu fanpage Mangai Official, dan juga nanti kita juga apa namanya akan hadir juga di YouTube-nya, sama masih dengan Mangai Official Serang Banten, eh, tentang kajian-kajian sejarah Banten khususnya. Nah, kali ini Islam diterima di Kerajaan Banten. Seperti apa sih, Bah? Silakan Abah. Langsung saja, Bah. Sepertinya teman-teman udah nggak sabar nih, Bah. Iya. Penasaran. Baik, terima kasih. Eh, Hampir dalam beberapa tahun terakhir ini emang Banten mulai ramai orang-orang yang pengen tahu tentang sejarah Banten. Tapi dokumen dan bahan bacaan yang tersedia di masyarakat atau tersedia di beberapa arsip daerah atau buku-buku nyaris
agak sulit untuk diketemukan, khususnya para guru-guru sejarah, termasuk juga guru seni budaya. Makanya eh, dari yang pertama tentang sejarah Bojonegara, kemudian ini untuk mengungkap sejarah peristiwa kedatangan Islam di Banten. Tapi ini bukan peristiwa kedatangan Islam di Bantennya, tapi kenapa Islam diterima di Banten. Pertama, Islam datang ke Banten dari dokumen-dokumen kuno yang tercatat itu di abad ke-14 tahun 1300-an, 1380-an. Ini karena Banten sudah masuk di pelabuhan internasional, banyak masyarakat Gujarat, banyak masyarakat India, masyarakat Tionghoa yang sudah berlabuh di perairan Teluk Banten. Saat itu kerajaan di Banten itu kalau kita kenal hari ini itu disebut dengan Kerajaan Banten Girang yang dipimpin oleh Pucuk Umun. Rajanya bergelar Pucuk Umun. Tapi dalam cerita rakyat yang berkembang sampai hari ini, adu sesakten antara Maulana Hasanuddin dengan Pucuk Umun ini sebenarnya kalau yang tertulis di manuskrip kuno, adu sesakten itu benar adanya dengan adu jago. Adu jagonya Maulana Hasanuddin itu dikenal dengan istilah saung patok, ayam putih. Sementara Pucuk Umun itu jago jalak. Jago jalak itu ayam yang berwarna hitam, ada kehijau-hijauan dan sedikit kebiru-biruan dan kuning emas. Itu dikenal dengan istilah jago jalak. Oke, Bah, sebentar, Bah. Ya, dalam episode sebelumnya kan kita membahas sejarah dari Bojonegara dulu ya. Mungkin ada yang bertanya, kok langsung ke apa setelah sejarah Bojonegara? Kan nanti sebetulnya kita seharusnya melipir dulu ya sejarah ya tempat-tempat dulu. Namun untuk episode kali ini, karena memang ada beberapa pertanyaan juga Bah ya tentang sebenarnya Banten ini sebelum masuknya Islam ke Banten itu mayoritas Banten. Nah, pertama ya Bah ya, mayoritas itu masyarakat Banten itu agamanya apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian masyarakat pribumi Banten sendiri sebelum Islam masuk itu seperti apa dan lain sebagainya, Bah ya. Nah, ada juga nanti ada juga request dari beberapa teman-teman yang bergerak terutama guru ya, guru seni budaya. Nanti dikupas tentang kebudayaan di Banten ya. Nah, itu juga mungkin untuk menjadi acuan guru-guru seni budaya di Banten nanti, tapi nanti itu kita jadwalkan kembali, Bah ya. Kali ini kita akan membahas tentang Islam diterima di Kerajaan Banten. Awal mula sebelum Islam masuk di Banten itu penduduk Banten itu agamanya apa, Bah? Penduduk Banten ini dikenal kalau dalam dokumen-dokumen buku-buku sejarah itu dikenal dengan Hindu dan Buddha. Tapi justru yang mayoritas itu adalah agama kepercayaan, agama Sunda, dikenal dengan istilah agama Sunda. Sunda Wiwitan bukan? Yang kemudian hari ini dikenal istilah Sunda Wiwitan. Oh, berarti masih jadi menginduk di Jawa Barat ya. Dikategorikan agama Sunda itu karena memang masyarakat di samping bahasanya, agamanya, keyakinannya, intelektualnya itu berdasarkan dari catatan termasuk hukumnya ya. Yang kita luput dari kajian itu kajian-kajian di hukum agama Sunda dan Islam. Nah, kenapa pertempuran adu kesaktian antara Pucuk Umun dengan Hasanuddin ini terjadi? Itu justru untuk mendiskusikan tentang hukum-hukum antara hukum Islam dan hukum kerajaan Sunda yang nantinya bisa diterima oleh masyarakat yang baru di Banten. Karena di akhir abad ke-15, awal abad 16, ini banyak migrasi dari berbagai daerah itu datang ke Banten.
Yang sebelumnya migrasi besar-besaran itu dari masyarakat Tionghoa di abad 13. Termasuk juga migrasi dari masyarakat Timur Tengah di abad ke-12, abad 10 sampai abad 12. Ini banyak karena peristiwa peralihan kekuasaan di Timur Tengah dari Abbasiyah ke Ottoman. Ini banyak orang yang melarikan diri. Sama halnya ketika terjadi kemarin 2 tahun lalu huru hara di Timur Tengah, itu berdampak jadi manusia kapal yang mendarat di beberapa perairan-perairan di Nusantara. Nah di Banten pun sama seperti itu. Makanya ada banyak kuburan kuno di puncak-puncak gunung yang kemudian hari ini banyak ya, seperti di Pandeglang di Gunung Karang ada Syekh Rako, ada Syekh Maghribi, terus masuk juga di Gunung Santri, ada juga di Gunung Gede gitu. Jadi orang-orang Muslim saat itu, mereka yang dianggap sebagai punya punya keilmuan keagamaan, sehingga dilindungilah oleh para pengikutnya. Tokoh-tokohnya disimpan di perbukitan, disembunyikan. Karena terjadi peristiwa setelah di manuskrip Banten itu, setelah terjadi peristiwa pembunuhan Hasan Hussein oleh pihak Yazid. Nah ini berkembang cerita itu, bahkan manuskrip Banten juga banyak menceritakan tentang peristiwa itu. Nah ketika kemudian Banten ini sudah banyak masyarakat Tionghoa, masyarakat Timur Tengah yang bermukim di perairan-perairan muara-muara, di pelabuhan-pelabuhan. Karena yang kemarin disebutkan juga ada 5 pelabuhan di Banten, pelabuhan Cigeci, pelabuhan Karangantu, pelabuhan Pontang, pelabuhan Tanara, dan pelabuhan Kalapa. Ini komunitas-komunitas Muslim dari Timur Tengah, termasuk juga dari Tionghoa. Ini juga udah banyak yang menetap gitu. Yang menetap di muara-muara wilayah Banten. Termasuk juga di sepanjang jalur Laut Jawa yang arah ke Sumatera sampai ke Aceh gitu. Nah ketika terjadinya perkawinan Sunan Gunung Jati dengan salah satu putri dari Pucuk Umun yang kemudian melahirkan Hasanuddin, ini kan berarti kerajaan Banten sudah menerima kehadiran Syarif Hidayatullah yang menikahi salah satu putri dari kerajaan Banten Girang. Itu sebelumnya Islam belum masuk di Banten, Bah? Islam sudah, masyarakat Islamnya sudah. Masyarakat Islamnya sudah melalui, Islam sudah, tapi secara politik belum. Oh, secara politik belum. Iya, tapi di Banten tuh masyarakat ya Islamnya itu sudah banyak, Bah ya. Jadi secara kekuasaan masih di kekuasaan di kerajaan Banten Girang. Tapi masyarakatnya yang penduduknya yang sudah Muslim dari berbagai negara ini sudah dilindungi oleh negara, sudah dilindungi. Artinya kerajaan Banten Girang itu sebetulnya sudah kerajaan Islam bukan? Belum. Kerajaannya belum. Kerajaan Banten Girang itu bukan merupakan kerajaan Islam seperti kerajaan Bantennya Bantennya ya. Banten yang kita kenal bukan Banten Girang. Bukan kerajaan. Itu kan mulai di makanya terjadi banyak perdebatan di tradisi lisan antara Pucuk Umun dengan Hasanuddin, cerita adu jago itu kan yang tersisa hanya itu alur ceritanya. Sementara karena beberapa dokumen-dokumen asli yang walaupun nggak sejaman, minimal lebih tua, itu yang menjelaskan tentang kedatangan Islam di Banten ini jarang diungkap di permukaan. Jadi ketika Islam udah datang di Banten, diterima oleh masyarakat Banten, sehingga salah satu putri dari kerajaan Banten Girang, Nyimas Kawenganten, itu bersedia dinikahkan dengan Syarif Hidayatullah. Waktu itu agamanya apa Kawenganten itu? Kawenganten agama Sunda. Oh Sunda ya, masih ya belum Islam Sunda. Ya. Oke. Tapi salah satu putrinya itu dinikahkan. Putri Kawenganten itu?
Kaungantennya. Oh iya. Kaungantennya Sorry. dinikahkan, menikah dengan Syarif Hidayatullah, kemudian punya anak Maulana Hasanuddin. Nah, dari Maulana Hasanuddin inilah mulai regenerasi, banyak masyarakat yang muslim justru mendukung Maulana Hasanuddin untuk menjadi Raja Banten atau Panembahan, ya, istilahnya Panembahan, orang yang patut disembah. Panembahan itu asal kata dari penyembahan. Orang yang patut disembah hari ini itu Maulana Hasanuddin. Sehingga diperintahkan oleh Raja Pucuk Umun, karena Raja Pucuk Umun ini ada yang tertulis di manuskrip, itu ada 2 kategori. Pertama, raja secara politik, Pucuk Umun Banten Girang. Ada Pucuk Umun Ajar Domas. Nah, Pucuk Umun Ajar Girang, Pucuk Umun Banten Girang itu adalah pucuk umun politik, kekuasaan, yang memegang kekuasaan penuh. Salah satu putrinya itu menikah dengan Syarif Hidayatullah dan punya anak Maulana Hasanuddin. Sementara Pucuk Umun Ajar Domas, ini pucuk umun lembaga pemerintahan Banten Girang yang bergerak di bidang keagamaan, yang bergerak di bidang kalau sekarang setingkat MUI-nya lah. Nah, setingkat MUI-nya, sehingga jabatannya tuh. Jabatannya itu. Sehingga ketika Maulana Hasanuddin datang ke Banten di Cirebon di umur 14 tahun, ini Maulana Hasanuddin diajak oleh saudara-saudaranya di Banten Girang harus sowan ke berbagai daerah, ke berbagai guru, ke berbagai lembaga-lembaga yang milik kerajaan Banten Girang. Bahkan juga ketika memang dianggap oleh kerajaan Banten Girang ini dianggap cukup mumpuni dan berdialog tentang hukum Islam dan hukum kerajaan Sunda, kemudian dilakukan perjalanan sampai ke kerajaan Minangkabau, sampai ke Aceh, sebelum Maulana Hasanuddin dinobatkan menjadi Raja Banten. Jadi sekitar tahun 1523 itu Maulana Hasanuddin sudah melakukan gerilya soan ke berbagai tokoh-tokoh yang ada di Sumatera. Sehingga dalam satu manuskrip sejarah Banten Besar, Maulana Hasanuddin pernah tersesat di Pulau Kopi pulang dari Minangkabau yang didampingi dengan Sunan Bonang di salah satu manuskripnya. Nah, ketika proses pulang ini, kemudian datanglah Maulana Hasanuddin ini ke Pucuk Umun Ajar Domas. Nah, Pucuk Umur Ajar Domas ini karena memang sama-sama masih punya pengaruh yang kuat. Jadi adu kesaktian itu adalah salah satu cara untuk berkampanye lah kalau hari ini. Kalau adu jago itu, jadi kampanye bagaimana mengumpulkan massa sebanyak mungkin itu dengan adu jago, adu ayam jago dengan beberapa kesaktiannya. Dan melalui perantara ayam. Siapa ayam yang menang, siapa sorak-sorai pendukungnya yang banyak. Nanti ketika sudah kumpul semuanya, baru dialog tentang hukum keagamaan. Sehingga banyak cerita di manuskrip nanti akan saya bacakan jenis-jenis manuskripnya mungkin di episode lain, karena manuskripnya lumayan tebal. Manuskripnya ini tebalnya 844 halaman, kurang lebih sekitar 2 kilo beratnya ini fotokopiannya. Dan ini tentang wawacan lampah laku Maulana Hasanuddin, satu manuskrip yang ditulis tahun 1960-an oleh orang dari Tanara. Nah, jadi peristiwa itu yang akhirnya saya ambil kesimpulan yang lebih detail itu yang kasus-kasus tentang hukum-hukum berat, hukum perzinahan. Jadi hukum perzinahan di masa Maulana Hasanuddin, perdebatannya dengan Pucuk Umun Banten Girang, itu bagaimana cara menangani kasus
perjinahan di kepemimpinan Hasanuddin. Di ajaran Maulana Hasanuddin. Kata Maulana Hasanuddin, dalam hukum Islam itu harus diranjam untuk para pelaku zina. Ketika balik menanyakan bagaimana hukumnya dengan di Pucuk Umun, Ajar Domas, ketika terjadi hukum perzinahan. Di hukum ajaran Ajar Domas, pelaku zina itu harus dibuang ke hutan satu sama lain. Jadi dua tokohnya itu dibuang, Diasingkan. Nah, siapa yang menegur sapa kepada pelaku zina maka akan kena hukuman yang sama. Dan itu Jadi benar-benar diasingkan itu tidak boleh bertemu dengan siapapun. Tidak boleh bertemu. Jadi mayat hidup. Jadi kalau ada yang bertemu nggak boleh bertegur sapa. Dia tuh cuekin aja, dianggap mayat aja, dianggap mati. Oh gitu ya. Nah, dicuekin ya. Inilah yang kemudian yang jadi hukum itu kemudian oleh Ajar Domas diterima. Tapi karena dalam cerita rakyat kemudian ada adu palu persani, bajak segala macam sampai sampai Ajar Domas hancur sewalang-walang, hantam di awang-awang, awun-awun ini itu segala macam. Nah itu heroismenya. Tapi inti dari heroisme ini yang dilupakan oleh para untuk nilai edukasi hari ini itu apa gitu kan. Padahal nilai edukasi yang paling ini adalah di dialog keagamaannya itu, di dialog penerapan tentang hukumnya. Sehingga itu ketika Maulana Hasanuddin dinobatkan menjadi Raja Banten tahun 1526, mulailah Banten memproklamirkan diri sebagai kerajaan Islam di bawah kepemimpinan Panembahan Maulana Hasanuddin, atau dikenal dengan istilah Panembahan Sabah Kingking. Sabah Kingking itu adalah Sabah, itulah pertemuan gitu. Sabah Kingking itu karena beliau salah satu Raja Banten yang rajin silaturahmi, rajin keliling-keliling. Sabah ya, Sabah kan pertemuan. Nyaba. Baik, itu penjelasan awal ya, Bah ya. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung lewat komentar ya, tidak usah ragu-ragu. Barangkali ada pertanyaan seputar sejarah Banten, terutama tema kita hari ini adalah Islam diterima di Kerajaan Banten. Tadi sudah diulas ya, Bah ya, awal mulanya. Ya, gitu. Kemudian tadi yang mengangkat Maulana Hasanuddin sebagai raja itu siapa, Bah? Jadi yang mengangkat Maulana Hasanuddin sebagai raja itu ya Raja Banten Girang sendiri. Raja Banten Girang ya, setelah Raja Banten Girang itu kakeknya. Oh gitu. Ya, kakeknya Maulana Hasanuddin itu Raja Banten Girang dari pihak ibu. Dari pihak ibu ya? Dari pihak ibu. Sementara kakeknya Maulana Hasanuddin dari pihak bapak itu juga sama dari kerajaan Sumedang Larang, dari Sumedang, Cirebon. Maka disinilah mulai perkawinan makanya ada beberapa manuskrip perkawinan antara raja-raja Jawa Kulon. Perkawinan raja-raja Jawa Kulon yang kemudian jadi satu ciri satu ciri beberapa daerah yang kemudian perkawinan sampai hari ini masih kekerabatan, termasuk Banten sendiri gitu. Itu masih kekerabatan, sehingga banyak yang aturan-aturan, nilai-nilai bisa dicek di tradisi-tradisi yang tersisa hari ini. Kayak seperti di Baduy, terus juga di masyarakat adat, di masyarakat ini itu perkawinannya masih perkawinan antar lintas satu rumpun. Nah sementara di Banten pasca Maulana Hasanuddin ini mulai menerima migrasi dari berbagai daerah.
orang-orang baru dari berbagai daerah yang dulu pernah dianggap kerajaan-kerajaan yang lain dianggap membahayakan kerajaan, ketika diusir dari kerajaan di beberapa daerah itu diterima dengan baik di Banten. Dari Maulana Hasanuddin sampai Abul Mafakhir. Inilah yang kemudian menjadi satu cikal bakal menjadi Banten yang multikultur. Dari pemahaman Maulana Hasanuddin ini. Oh jadi gitu bah ya. Jadi setelah Banten di Kesultanan Banten dipimpin oleh Maulana Hasanuddin, mulailah di situ apa namanya istilahnya agama Islam itu mulai diterima dan menjadi mayoritas ya, diterima oleh masyarakat dan akhirnya karena memang kayak gini, masyarakat itu ketika adu kesaktian itu justru masyarakat lebih senang ke kesaktiannya Maulana Hasanuddin. Oh gitu ya. Jadi akhirnya Maulana Hasanuddin kemudian semua jabatan politik dari Banten Girang diserahkan ke cucunya. Padahal itu cucu dari anak perempuan. Maulana Hasanuddin. Kenapa? Karena masyarakat memahami bahwa pengaruh Maulana Hasanuddin cukup besar. Sehingga semua orang bersorak-sorai, semua orang itu menerima. Ketika proses peralihan kekuasaan dari Banten Girang ke Banten ke Maulana Hasanuddin, ini kalau dalam cerita-cerita itu ada banyak peristiwa pertempuran. Tapi di arsip yang sejaman justru nggak ada pertempuran sejaman. Yang ada itu adu kesaktian aja. Adu kesaktian itu hanya untuk mencari pengaruh. Iya. Karena isu yang dibangun saat itu, pertama Portugis sudah menguasai Selat Malaka, di Kerajaan Malaka. Portugis juga sudah menandatangani perjanjian dengan Kerajaan Sunda yang Banten Girang, yang tempo hari kita bahas tadi, tempatnya itu di wilayah Pulau Ampel, salah satu Pedronya perjanjian itu. Oke bah, ini ada pertanyaan bah dari Pak Lurah Mulyadi. Ini Pak Lurah nih yang bertanya nih. Apa kabar Pak Lurah? Ya sukses ya, sehat terus Pak Lurah. Nah pertanyaannya, apakah benar pemeluk agama Islam Cina pertama di tanah Banten adalah Ki Mas Jong Agusco ya? Betul namanya? Ya. Jadi bisa dijelaskan silakan. Jadi sebenarnya bukan orang Banten pertama yang masuk Islam. Tapi kalau pejabat kenegaraan yang Islam dan mengabdikan dirinya untuk Maulana Hasanuddin itu Agusco dan Mas Jong. Sebentar, di sini kan pertanyaannya artinya berarti Ki Mas Jong itu memang aslinya keturunan China? Iya. Oh Tionghoa ya, tapi dia pemeluk agama Islam. Apakah mungkin maksudnya di sini apakah Ki Mas Jong itu yang pertama mungkin keluarga keturunan Cina yang memeluk Islam? Apakah demikian? Karena sebelum kekuasaan Islam di Banten itu, Banten Girang itu sudah punya masjid Pacinan Tinggi yang ada di Dermayon, samping Koramil Kasmen. Ya. Nah, itu Masjid Pacinan Tinggi dan masjidnya orang Tionghoa, pedagang-pedagang Cina. Di masjid itu bukan hanya masjid, dikenal dengan istilah kelenteng. Kelenteng itu ada bangunan untuk umat Islamnya masjid, ada umat Konghucunya, dan ada umat Buddha. Yang sekarang tersisa, yang kemudian dipindahkan ketika tahun 1700, ini digeser ke yang dekat Spelwijk sekarang. Itu tersisa hanya 2 agama, yang ada hanya untuk Konghucu dan Buddha. Jadi di kelenteng itu, kelenteng di Banten itu sudah ada tiga agama. Kelenteng itu tempat ritual keagamaannya bangsa Tionghoa.
itu dikenal dengan istilah kelenteng. Nah, Banten itu sebelum kedatangan Islam, pemerintahan Islam Banten Girang, itu masyarakatnya udah, sebagian masyarakat Tionghoa udah punya mendirikan masjid dan diizinkan. Dan pengusaha di antaranya yang membantu kebesaran Banten Girang ya Agus Jo dan Mas Jong. Iya, ya, Agus Jo dan Mas Jong ya waktu itu ya. Artinya apakah kedua orang berarti ya? Dua orang. Apakah kedua orang ini boleh dibilang tokoh? Apa memang kedua orang ini yang pertama kali memeluk Islam di Banten atau bagaimana, Bah? Dua orang ini tokoh dan yang ngemodalin ketika proses ada perintah dari Maulana, dari Syarif Hidayatullah untuk membabat, ada istilah membabat alas tanah Surosoan. Itu memindahkan segala macam, ya donaturnya dari dua tokoh ini. Oh, donatur ya. Sehingga dia kenal dengan dalam sejarah lisan itu dikenal istilah Ponggawa. Ponggawa Maulana Hasanuddin itu pengikut setianya Agus Jo dan Mas Jong. Nah, ini tokoh dua itu yang pertama kali bersahadat, artinya bukan bersahadat dalam syahadat Islam ya, artinya memproklamirkan diri sebagai pengikut agama Islam. Syarif Hidayat sebagai pengikut Maulana Hasanuddin. Bukan sebagai pemeluk Bukan agama Islam. Islamnya udah. Oh ya, Islamnya udah. Oh, cuman iya. menjadi pengikut setia, dia memproklamirkan diri sehingga di ikrar lah kalau sekarang ikrar ya. Ikrar lah. Iya, kemudian iya. membaiat, kemudian menjadi berkembang. Nah, itu ngikuti semenjak membiayai Maulana Hasanuddin ketika silaturahmi ke berbagai daerah. Ketemu dengan di perjalanan itu kan Maulana Hasanuddin 7 tahun perjalanannya di Banten itu, sehingga orang kemudian pengaruh masyarakat ini berpindah bukan lagi ke sang raja Banten Girang tapi ke cucunya Maulana Hasanuddin. Oh, secara tidak langsung sudah mulai beralih. Iya. Sudah mulai beralih kepercayaan simpati masyarakat. Iya. Walaupun sebagian juga belum Muslim, tapi karena kegagahannya, karena karismanya, karena tutur sapanya, karena kecerdasannya, banyak. Itu digambarkan di manuskrip itu banyak. Orang sehingga tertarik ke Maulana Hasanuddin karena lantangnya ketika ngomong. Jadi daya tariknya luar biasa ya. Sama halnya ketika menjelang proklamasi ke tokoh Soekarno, lantangnya, ininya segala macam, sehingga orang terkesima. Gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Ya Pak Lurah, kira-kira itu penjelasannya. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir, sudah menyimak. Ini ada Teh Siti Waiyah Cibaga hadir, Kang Yadi, silsilah Cibaga. Oh, silsilah Cibaga mungkin nanti ya. Nanti. Ya, sekarang kita sedang mengupas tentang Islam diterima di Kerajaan Banten itu seperti apa. Nah, tadi sudah ada satu pertanyaan dari responden kita. Sudah dijawab kurang lebih seperti itu, Bah ya, gambarannya. Nah, oke. Silakan, Bah. Apa lagi, Bah, yang akan dijelaskan di sini? Ya, jadi perdebatan itu yang dari berbagai tempat. Kalau di manuskrip ada 7 tempat yang dijadikan sebagai tempat adu sesakten Maulana Hasanuddin dan Pucuk Kumun. Itu 3 di Waringin Kurung. Jadi bukan Waringin Kurung dalam nama asli sekarang Waringin Kurung ya. Waringin Kurung itu pohon beringin yang rindang, dan pohon itu selalu banyak penghuni yang beristirahat dari berbagai daerah, dari berbagai negara, dari berbagai ini. Jadi tempat peristirahatan. Kalau sekarang kayak terminal lah. Letaknya di mana, Bah? Letaknya nggak disebut dalam manuskrip, hanya nama Waringin Kurung, Waringin Lanjar, terus Ukir Lor. Jadi mohon maaf saya potong. Jadi bukan berarti nama di situ yang di manuskrip Waringin Kurung itu tempatnya di Waringin Kurung, tidak juga. Bukan berarti juga begitu ya? Bukan. Jadi itu hanya istilah saja, tempat transit lah gitu ya. Kalau tempat sekarang transit. istilah transit terminal. Jadi orang bersinggungan. Hotel. Enggak, bukan hotel. Ya, kalau sekarang jenis hotel. Kalau sekarang kayak terminal. Oh, terminal ya? Terminal. Jadi orang mau kemana-mana itu akan singgah ke situ dulu. Iya. Karena itu yang keramaian. Makanya dikenal dengan istilah Waringin Kurung. Terus Ukir Lor itu sekarang Gunung Asepan. Daerah mana itu? Gunung Asepan. Iya, daerah mana itu Gunung Asepan itu? Pandeglang.
Oh, Pandeglang. Ya, Ukir Lor, terus Gunung Kencana, terus Gunung Munara, terus Gunung Munara itu Bogor letaknya, termasuk juga Gunung Jago. Di Gunung Jago itu antara di Pulau Ampel, antara Gunung Gede sampai ke Ragas. Ada nama Gunung Jago. Tempat adu jagonya di situ. Dikenal istilah Gunung Jago. Untuk saat ini Gunung Jago hanya yang saya tahu hanya itu gitu. Mudah-mudahan ada tempat yang lain gitu, sehingga bisa ini. Tapi kalau untuk Waringin Kurung itu tempat transit berbagai orang-orang yang melakukan musafir gitu. Baik pedagang maupun ini, sehingga mudah cari pengaruh sekali ininya. Bukan tempatnya yang Waringin Kurung sekarang itu, bukan, Mbak ya? Bukan ya. Tapi di bisa, situ bisa jadi bisa juga, bisa jadi juga. Tapi iya, di situ tidak disebutkan iya, letak lokasinya letak di daerah lokasinya. sebelah mananya. Titik gitu. koordinatnya lah. Iya, ya, titik koordinatnya. Iya. Karena kalau kita kalau ada peta kuno atau di masyarakat punya peta kuno, ada bekas jalan ini segala macam, itu akan mudah melacaknya. Apakah ini dulu tempat istilah Waringin Lanjar, Waringin Kurung. Makanya kenapa tradisi kemudian di Waringin Kurung itu, ketika orang hajat, orang syukuran, orang ini kemudian menyerahkan sesajen ke pohon-pohon beringin yang rindang, itu sebenarnya awalnya dari situ, karena tempat itu tempat rest area, supaya mereka ketika yang musafir itu ketika kelaparan itu tidak mengganggu warga. Jadi sudah disediakan. Disiapkan oleh orang-orang yang yang hajat. Dan jembatan. Baik, Bah, sebentar, Bah. Saya potong lagi, Bah. Mohon maaf, Bah. Jadi itu salah satu sejarah yang meluruskan, yang istilahnya kalau kata sekarang perwanten itu. Jadi sebenarnya zaman dahulu kala itu tujuannya bukan untuk sesajen ke makhluk-makhluk lain ya. Bukan. Sebetulnya itu disediakan memang untuk dinikmati, dikonsumsi oleh manusia. Ya, pemirsa ya, jangan salah. Ini lagi nih, awas nih. Saya sering ngobrol sama Abah Yadi, saya jadi ada pencerahan tentang hal-hal yang terutama yang dianggap ritual ya, dianggap ritual. Ya, saya juga sedikit punya cerita, Bah. Nah, ini biar kita nggak jenuh ya. Nah, saya pernah, mungkin teman-teman yang waktu itu bareng dengan saya juga bisa sekarang ikutan ketawa. Jadi saya pernah dalam satu daerah, masih daerah sini, tidak usah saya sebutkan, masih daerah Serang lah, Banten gitu. Jadi waktu itu kita terjebak di panggung musik, terjebak hujan deras, Bah. Hujan deras, posisi panggung dengan orang hajat agak jauh. Jadi kita nggak bisa kemana-mana di panggung, Bah. Akhirnya pas kita lihat di bawah panggung, itu ada hidangan 2 tampah apa 3 tampah itu, Bah. Ada lengkap pokoknya menunya. Perwanten tuh. Nah, ya mungkin kalau katanya sesajen ya. Akhirnya memang sebetulnya waktu istirahat makan gitu, waktu istirahat makan. Dan ketika melihat itu, akhirnya ya udah angkat aja yuk ke atas. Kita makan bareng-bareng di situ, Bah. Ya sekarang begini ya, secara logika ya mohon maaf, apakah yang tujuan sesajen untuk sesuatu atau makhluk-makhluk itu apa memang makan nasi, Bah? Enggak kan, yang makan nasi itu kan manusia. Nah itu, jadi kita juga waktu itu ya bismillah lah, ini daripada mubazir ya kan, kalaupun dibiarkan begitu aja lama-lama basi kan, lebih baik kita makan ya, itulah. Jadi ya yang waktu itu bareng sama saya boleh ketawa, masih ingat nggak ya waktu itu ya? Ada yang ketakutan nggak berani makan dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah semuanya wareg, nggak kelaparan di panggung. Waktu itu terjebak hujan di tengah panggung. Oke, Bah. Nah, itu sekedar intermezzi aja. Ya sekedar luruskan juga tadi kan ya. Iya. Jadi istilahnya yang sesajen itu yang banyak katanya yang sekarang hari ini tersisa masyarakat ketika melewati jembatan, yang bawa mobil, yang bawa motor itu klakson. Artinya apa? Artinya dulu jembatan itu tempat istirahat orang-orang yang musafir, rasa hormat segala macam. Maka sesajen itu biasanya ke pohon beringin atau ke jembatan. Iya. Ini maksudnya orang lewat gitu itu mau minum mau ini ya tersedia. Tuh. Gitu. Klakson itu bukan ngelaksonin. Ntar kalau memang benar-benar dalam hati,
ada jembatan klakson, ntar kalau ada yang nyaut gimana, wait ya gitu kan. Iya, tambah ngebecir nanti Mbak. Jadi jembatan itu ada rasa hormat segala macam. Itu ada di manuskrip Bah, cerita seperti itu? Apa Kalau di manuskrip enggak, tapi itu kan dari tradisi lisan? lisan. Sebenarnya kronologis aslinya seperti Aslinya itu ya. itu gitu. Jadi wong bengen kan anak wong wadon mah ajelok dodok neng lelawang. Iya, Ya jadi kan bukan anu ada aja. simbol ya, artinya kita orang-orang dulu kan penuh dengan simbol. Ya, Hidup itu penuh dengan simbol sehingga tidak banyak ungkapan, tidak banyak kosakata yang terbuang. Semuanya itu udah disimbolkan masing-masing. Untuk ini langsung aja tanpa harus menunggu perintah. Kita ketika event ini harusnya ini nih udah nunggu perintah. Jadi mereka sesuai udah dikerjakan belum? Kalau udah belum dikerjakan itu langsung dikerjakan. Makanya kenapa kemudian mata rantai ini yang banyak yang terputus nih mata rantai itu. Di tradisi-tradisi kunonya pun sebenarnya yang masih melaksanakan kayak gitu semuanya bukan sesajen-sesajen itu, bukan sesajen yang ditinggalkan kemudian untuk bangsa jin, untuk bangsa ini enggak. Justru kalaupun tidak dimakan, tersimpan di jembatan ini, itu binatang buas akan hidup di sana, akan ekosistem itu akan hidup di sana dan tidak mengganggu pemukiman. Maksudnya ke sana. Karena udah dikasih makanan di situ. Karena sudah disediakan makanan itu. Makanya kenapa kalau yang hidup tahun 70-an 80-an masih ada istilah ngerabik di Bojonegara, biasanya setiap motong kambing itu kalau tulang belulangnya disimpan di belakang rumah aja, itu kambing itu anjing binatang buas itu akan masuk ke kampung. Sehingga bekas-bekasnya itu ditaruh agak jauh ya. Sampahnya terus masuk daging segala macam sehingga binatang buas itu nggak masuk ke pemukiman dan tidak mengganggu masyarakat ya karena tulang bendulangnya dibuang jauh dari perkampungan lah gitu ya. Tujuannya ngerabek tuh ya kayak lagunya Mang Bah ngerabek bah. Tujuannya ada lagunya ngerabek. Artinya sajian itu tujuannya di samping emang untuk orang yang lagi istirahat di situ, yang beristirahat segala macamnya, kalaupun tidak dimakan oleh manusia, itu binatang buas supaya ekosistem terjaga. Nah, itu pada zaman dahulu ya. Nah, sekarang artinya ya kalau ya kita lihat sekarang alhamdulillah sudah banyak ya masyarakat yang punya rezeki lebih ya, berbagi sesama di jalanan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya juga ala zaman sekarang itu seperti itu. Zaman dulu juga sama seperti itu ya. Ya. Jadi istilah yang yang populer katanya budaya leluhur kita sesajen, sebetulnya itu sesajen itu ya sajian untuk masyarakat. Tujuannya ya untuk manusia bukan untuk hal-hal yang di luar nalar gitu Bah ya. Oke Bah. Nah itu kan kita sudah tercerahkan lagi nih. Oke Bah, kembali lagi ke topik tentang Islamisasi ya, kira-kira Islamisasi di Banten gitu ya. Oke, Bah, pada waktu zaman dahulu itu kan dari alur cerita yang tadi itu artinya masyarakat Banten semakin banyak yang memeluk agama Islam. Iya. Ada nggak kelompok-kelompok tertentu yang terang-terangan menentang, ya dalam tanda kutip ya terang-terangan menentang dalam ini pengertian gitu? Yang menentang Islam baik secara halus ataupun secara menentang terang-terangan atau dan lain sebagainya, ada nggak waktu itu kelompok masyarakat di Banten itu? Kalau dalam manuskrip yang satu orang yang di Ajar Domas, jadi Pucuk Umbun Ajar Domas itu yang menentang boleh dibilang Islamisasi di Banten gitu ya. Jadi seandai kalau adu kesaktian ininya kalah, maka dia akan hilang, akan ngahyang. Dalam manuskrip ada istilah ngahyang itu menghilang. Dan ini orang kemudian mengenal hari ini bahwa itu di masyarakat Baduy gitu kan. Dianggapnya hari ini yang karena nggak mau masuk Islam. Padahal Baduy dari abad ke-12 sudah ada di situ.
Sudah ada di Sudah situ ada ya. di situ Bukan sebagai artinya peserta mereka didik. mengasingkan diri, bukan? Mengasingkan Atau diri, diasingkan atau bukan, mengasingkan diri, bukan ya? bukan mengasingkan. Karena di manuskrip ya kalau mengasingkan diri nggak diasingkan diri, kenapa kemudian ketika zaman Ageng Tirtayasa ada tokoh namanya Astapati menjadi panglima perang? Itu Itu kan orang Baduy. dari Baduy ya. Menjadi panglima perang ya pada waktu itu. Artinya berarti mereka bukan penentang ya, Bukan atau penentang. bukan orang Cuman yang tidak di ingin ajar Domas itu satu orang, ada ajar Domas itu 800 orang-orang yang kalau sekarang ilmuwannya lah. masanya. Enggak ilmuwan ya. Oh, ilmuwannya. Ada 800 orang yang debat dengan Maulana Hasanuddin, hanya satu orang yang apa namanya tidak menerima. Oh, dari sekian banyak, iya. kalau model sekarang anggota dewan ya, dari sekian anggota dewan hanya satu dari fraksi yang misalkan seperti itu ya Iya, kalau zaman iya, politik sekarang ya, iya, yang menentang iya. gitu. Cara dia menentang itu seperti apa, Bah? Dia langsung lantang di permukaan, adu kesaktian. Ini udah ketika kalah ya langsung out. Oh, Hilang. jadi dia istilahnya harga diri dia ya, harga Iya. diri dia itu kalau saya kalah, saya out dari Dari wilayah. wilayah, saya keluar Iya. dari Banten gitu tuh ya. Iya. Jadi itu apa sih namanya? Kalau bahasa sekarangnya sumpah atau apa ya? Kalau istilahnya saya kalah, saya pergi dari Banten. Tapi itu kemudian ditunaikan oleh dia ketika waktu. Ketika ditunaikan juga diambil kembali oleh Maulana Hasanuddin. Jangan terlalu apa namanya. Tapi dia benar kalah ya, disumpah. waktu itu kan kalah ya. Iya, makanya kenapa kemudian Maulana Hasanuddin di 1526, 2 tahun setelah pasca itu telah dilantik menjadi Raja Banten sebagai Panembahan Sabah Kingking. Kemudian orang dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke Banten. Dalam waktu sekejap Banten mampu membangun keratonnya. Pindah pusat ibu kota dari Banten Girang ke Banten Lama itu tahun 1552. 1552 ya. Ya, itu Mulai perpindahan kerajaan ya. pusat ibu Pusat kotanya. pemerintahan ya, Ya, pusat pemerintahan. Dari Banten Girang ke yang sekarang kemudian hari ini dikenal dengan istilah Banten Lama. 1552 wangun keraton, wangun masjid, wangun pasar, wangun alun-alun. Itu pertama kali yang dibangun oleh Maulana Hasanuddin. Kemudian zaman Maulana Yusuf dikenal dengan istilah wangun munara. Ya. Jadi itu ya. Jadi hanya satu orang ya yang menentang waktu itu ya. Terang-terangan menentang dan menantang ya dengan cara Bukan menantang. Bukan menantang. Kalau menantang itu ketika proses adu kesaktian. Selama 5 tahun berturut-turut itu sebelum Maulana Hasanuddin dinobatkan menjadi raja. Oh, sudah berarti ya. Iya. Kalau proses tantangan. Makanya yang paling ramai diperbincangkan di masyarakat itu adu kesaktian Sultan Hasanuddin dengan Pucuk Umun gitu. Karena ini yang heroisme yang ada di sini. Cuman kan kontennya hilang. Maknanya hilang. Yang muncul hanya heroisme Maulana Hasanuddin melawan Pucuk Umun. Dan dimenangkan oleh Maulana Hasanuddin. Sehingga simbol hari ini, kenapa ayam putih, khususnya ayam aduan, ayam putih, itu semua ayam jenis apapun gak berani melawan ayam putih. Dan sampai hari ini ayam putih itu akan selalu jadi simbol untuk ritual-ritual Kanuragan. Iya, jela menarap gawa ayam putih je kan istilah di masyarakat Banten kan sekali seperti itu ya. Bawa ayam putih beras ketan ya gitu. Jadi sebetulnya hanya simbol ya. Hanya simbol yang harus diterjemahkan itu. Maksudnya apa, intinya apa, kontennya apa, nilai pesan moral dan keagamaannya apa. Karena dulu itu orang-orang dulu itu semuanya pesan moral dan pesan keagamaan itu terbungkus dalam simbol. Oke, Bah, jadi seperti itu ya. Oke, silakan kembali diingatkan untuk teman-teman yang sedang menyaksikan, boleh yang punya pertanyaan tentang sejarah Banten kali ini ya, tentang Islam
diterima di Kerajaan Banten, sehingga sampai sekarang pun Banten itu dikenal dengan mayoritas beragama Islam, ya kan? Boleh Banten dikenal dengan istilah masyarakat yang religius. masyarakat yang religius. Nah itu Artinya kayak gini, masyarakat religius itu apapun agamanya taat pada aturan agamanya masing-masing. Itu di Banten. ya religius itu kan bukan Iya. berarti untuk Hanya Islam Islam saja, ini, Bah ya. ya. Artinya religius itu artinya orang yang ini patuh terhadap agamanya kan, Iya. Bah ya. Itu ya, Bah ya. Dan itu tercermin ketika Maulana Hasanuddin membangun masjid. Tidak ada simbol Islamnya justru Nah, di Masjid Banten itu. iya betul dari Dari struktur struktur bangunan, bangunan, aksesoris bukan aksesoris ya, apa sih namanya? interior, Interior eksteriornya juga segala ya. macamnya. Nah, iya itu Bah. Apakah ini ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Lurah tadi tentang Ki Mas Jung dan Agus Jo ya? Kebanyakan bangunan-bangunan masjid di apa namanya Banten yang di Banten terutama masjid-masjid kuno itu banyak simbol-simbol Cina ya atau Tionghoanya ya, Iya. seperti genteng-genteng Iya. itu yang ini Iya. ya. Apa genteng-genteng Iya. yang corak-corak khas Tionghoa itu kan Karena seperti sebagian arsitek dan bahan bakunya mereka yang menyediakan, termasuk juga batu bata. iya. Untuk Jadi kajian lain itu nanti. itulah masuknya kategori apa itu Pak nanti Pak? Nanti kajian arsitektur Arsitektur ya, tradisional. arsitektur Tradisional. kuno ya dari zaman. Nah, ya saya juga nanti tentang arsitektur saya juga beberapa waktu yang lalu sempat melihat-lihat di yang apa Keraton Kaibon dan lain sebagainya itu juga saya lihat arsitektur yang menarik ya. Nah, itu memang ya bisa nanti untuk kajian nanti Pak ya. Jadi ya itulah karena memang zaman dahulu juga Tionghoa itu dalam perekonomian sudah ini Bah Sudah ya. mapan. Sudah mapan dan maksudnya dalam usaha dagang terutama Iya. ya. Apakah Karena dengan posisinya awal di abad 12 sampai abad ke-16 itu dikenal dengan istilah jalur sutra. Penjualan produk sutra dari Tionghoa. Dengan produksi membawa membawa keramik, membawa ini segala macam sehingga menyebar ke seluruh daratan dunia. Sementara kalau Tionghoa masuk ke Banten itu sejak abad ke-1 Masehi. Yang ada di Teluk Lada, di Pandeglang, Teluk Nada. Teluk Lada ya. Bangsa Cinanya itu dari Cina daratan, Cina Yunan. Kalau mereka sendiri pada zaman itu untuk kepercayaannya sendiri agamanya lebih banyak di apa itu Bah? Kalau Masyarakat agama, Tionghoa. kalau di manuskrip jarang menyinggung-nyinggung tentang keagamaan ya. Yang pastinya karena posisi agama Ardi, agama yang lahir di dunia lebih banyak ke kepercayaan berdasarkan pengalaman para leluhurnya, keyakinan-keyakinan. Jadi yang jelas kalau dalam Islam ini ada dua tokoh ini yang sangat berpengaruh ya. Ki Mas Jung dan Agus Jo itu yang dari Tionghoa ya, tokoh Tionghoa yang sebagian orang menganggap bahwa itu dua tokoh itu adalah tokoh Tionghoa, Agus Jo dan Mas Jong, karena dari manuskrip-manuskrip yang lain tidak ditemukan sumber-sumber cerita lebih detail tentang ini. Tapi kemudian ada membahas di dua tokoh ini, Agus Jo dan Mas Jong ini, itu juga hanya ketika anak keturunannya itu dipanggil Mas dan Agus. Kalau dari Agus Jo itu Agus, kalau dari Mas Jong itu Mas. Makanya dikenal dalam manuskrip digabung jadi satu Jongju. Di kitab-kitab kuno itu dikenal istilah Jongju. Kalau Jongju istilah jadi satu berarti itu nama Cina. Jongyu. Jongyu. Nama Cina. Tapi kalau terpisah Agus Jo dan Mas Jong. Tapi kalau saya pribadi jujur yang tokoh Agus Jo ini saya tidak begitu tahu ya. Kalau Ki Mas Jong kan walaupun ini kita tahu ada di daerah mana ya, walaupun kiprahnya saya tidak makanya disinilah saya istilahnya ingin tahu lebih dalam tentang sejarah itu ya karena ketidaktahuan saya selama ini Mbak ya. Dan istilah kalau hubungannya dengan Ki Uju itu? Ki Uju.
Kan ada tuh nama tempat Ki Uju ya. Kaujon. Ya, itu Sama Mas Jong itu maksudnya. nama lain. Nama lain Oh, sebutan. jadi Ki Uju sama Ki Mas Jong itu Iya, satu sebutan. orang. Oh, iya iya iya. Iya. Istilahnya alias ya. Nama bukan alias, bisa jadi nama beken, nama panggilan populer gitu. Oke, Bah, luar biasa. Ada lagi, Bah, yang mau di ini kan tentang kajian kali ini? Apalagi kira-kira yang barangkali ada yang ingin diluruskan tentang apa namanya tradisi lisan barangkali? Kalau tradisi lisan saya memang nggak bisa apa namanya nggak bisa diluruskan. Artinya berdasarkan Karena manuskrip yang iya, atau dokumen yang Abah punya. Yang berkembang di masyarakat tradisi lisan. Kalau bicara tentang tradisi lisannya, itu setiap 20 tahun itu pasti akan berubah. Alur ceritanya, kontennya, segala macamnya. Kenapa berubah? Karena yang bercerita juga berubah orangnya. Yang didengar interpretasinya segala macamnya itu akan berubah. Tapi ketika tradisi lisan itu yang kita dengar segala macam kemudian menemukan sumber tertulisnya dan lebih tua lagi, baru akan merasa kebingungan. Kalau yang nggak punya teori cara memahaminya. Karena dari beberapa karya tulis di manuskrip kuno, di kitab-kitab kuno, itu kan bentuknya bait. Satu bait itu kalau diterjemahkan pada masanya untuk diinterpretasi itu bisa bercerita tentang satu peristiwa besar pada zamannya. Makanya didampingi dengan sumber-sumber Eropa atau sumber-sumber yang lain yang mendukung terhadap satu kalimat itu. Contoh kecil yang di zaman Maulana Yusuf, gawe kutak baluarti, batak kalawan kawis. Membangun kota yang kuat dengan batu bata dan karang. Nah, kalimat itu gitu, satu kalimat, makanya dikenal dengan istilah sandikala gitu, orang-orang dulu. Sandikala itu setiap peristiwa itu ada sandinya, ada kodenya, ada simbolnya. Nah, simbol inilah yang kemudian generasi-generasi berikutnya itu harus tetap paham. Untuk mengingatnya itu dari simbol-simbol ini. Nah, sementara hari ini ketika banyak orang yang memahami teori edukasinya gaya-gaya Eropa, simbol-simbol ini mulai luntur. Peristiwa-peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi mulai hilang. Sehingga kehilangan akar budaya, kehilangan akar sejarah, kehilangan identitasnya. Yang muncul ego sektoralnya, emosi pribadinya yang muncul. Bukan bagaimana cara mengembangkan daerah sesuai dengan niat baik para leluhur kita. Yang konon dalam catatan sejarah segala macam Banten menguasai dunia dalam perekonomian, teknologi dan yang lainnya. Kok kenapa masyarakatnya hari ini berpikirnya hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk memajukan bersama. Kenapa itu, Bah ya? Itu yang terjadi. Iya. Padahal Banten ini potensinya luar biasa, Bah ya, masyarakatnya ya. Potensi Coba dari kalau kita masyarakatnya. gerak bersama bareng-bareng membangun tanpa harus sikut kiri kanan segala macam, tidak hanya bukan untuk kepentingan perut sendiri, ya sejahtera dari dulu juga. Iya ya. Karena Banten itu kaya, Bah ya. Banten itu kaya, cerdas, cuman sekarang itu masih dikelola dengan secara pribadi. Pemerintahan yang ada itu hanya simbol, hanya simbolis doang pemerintahannya. Belum menjadikan sebuah sesuai dengan tugas-tugas pokok kenegaraan. Iya. Karena simbol masih. Iya, menarik ya. Bah, punya nggak dokumen atau manuskrip yang menceritakan kenapa sih Kerajaan Banten itu kan didirikan oleh ketika dari Cirebon ya, datang ke sini. Syarif Hidayatullah.
Itu bagaimana sih kok mereka apa tujuan mereka menyebarkan agama Islam? Apa yang memang ingin melebar apa memperluas daerah kekuasaan atau bagaimana, Bah? Jadi Yang menarik mereka untuk datang ke Banten gitu, Bah? sebenarnya kan Banten itu wilayah dalam satu rumpun itu di bawah kekuasaan kerajaan Sunda, Tatar Sunda. Tatar Sunda awalnya Ya, sebelum ada kerajaan Banten. Siliwangi. Iya. Dan Siliwangi ini di manuskrip kuno itu punya istri 3 yang tercatat ya, Siliwangi yang di sejarah Banten besar ditulis itu 3. Pangeran Prabu Siliwangi ini punya istri yang bernama Sumedang Larang, Mayang Sunda, dan Mayang Sari. Sumedang Larang yang kemudian beranak pinak jadi Syarif Hidayatullah, Cakrabuana, dan Larasantang. Sementara dari anak yang istri yang lain itu sampai ke Sorosoan, Sudawijaya, dan ini yang kemudian punya anak Kawonganten. Jadi masih satu buyut sebenarnya antara Syarif Hidayatullah Menyebar jadi ya. dengan ini. Jadi masih satu ini. Nah, salah satu istri dari Prabu Siliwangi yang yang Sumedang Larang itu kan sudah Muslim. Sudah Muslim Sumedang Larang ini. Karena Sumedang Larang ini itu dulu sudah menerima Prabu Siliwangi itu sudah menerima orang dari Timur Tengah yang dikenal dengan Syekh Kuro di Kerawang itu untuk mengajarkan Islam. Dan itu lebih tua, abad ke-13-14 ya. Sehingga anak keturunannya masih nerima semuanya ya. Dengan mudah. Ya. Nah, kita bicara tentang itu kan langsung dekat dari Maulana Hasanuddin, tapi bawahnya itu kan memang sumbernya nggak ada. Iya, yang saya maksud itu kan ada, yang pertanyaan tadi saya maksud itu mungkin, Mbak ya. Sumbernya nggak ada. Padahal ya sumbernya juga ada. Tersedia sekarang tuh sumbernya di perpustakaan daerah, di perpustakaan Banten. Itu Sajarah Banten KBG, kodenya KBG BR625. Yang ini tersedia di perpustakaan daerah. Tersedia juga ini. Yang di masyarakat juga masih banyak. Cuman kan sumber-sumber naskah manuskrip ini yang bikin jengkel oleh orang-orang Banten jadi kan wafak. Bukannya dibaca gitu. Yang kayak gini nih. Wafak. Ini jadi wafak. Sehingga gimana kita mau mendapatkan sesuatu karena informasi dari yang situ, punyanya gitu. itu meyakini itu nggak boleh dipindah tangankan karena dianggap ya tadi itu mendatangkan atau bukan kualat atau apa. Padahal itu kan ya itulah banyak yang terjebak dengan tulisan, Mbak ya, sebelum dibaca. Itu yang jadi masalah gitu. Jadi hari ini masyarakat mulailah kembali ke zaman dari prosesi menyembah menyembah benda, ritual kebendaan, kemudian masuk ke ritual teks. Hari ini mulai kembali lagi ke ritual kebendaan masyarakat kita hari ini. Dari ritual teks karena tidak ada teks-teks yang dibaca, baik kecuali hanya Ramadan untuk tadarusan Al-Quran. Iya. Sajarah teks-teks wawacan. Ada beberapa tempat juga yang masih wawacan Syekh Abdul Qadir. Itu kan karena dulu yang buku cerita yang ada hanya itu. Dari tradisi. Nah, sekarang masyarakat secara ini menganggap sebagai ini kemudian kembalilah ke teks kebendaan. Mengunjungi tempat-tempat tertentu segala macam, selfie. Tapi lupa terhadap dokumen-dokumen tertulis pada zamannya untuk mengkaji benda-benda yang dikunjungi oleh masyarakat itu. Ya gitu. Tapi kalau dokumen-dokumen seperti ya buku-buku tadi kesulitannya Abah karena memang pemiliknya nggak ngasih, Mbak ya. Kalau yang di masyarakat ya karena nggak ngasih. Tapi di perpustakaan nasional masih tersimpan. Ya karena tidak menutup kemungkinan masyarakat itu masih banyak tersimpan buku-buku yang tadi tuh intinya buku tulisan orang-orang zaman dulu yang menceritakan ini gitu kan. Hanya mungkin karena di situ tulisannya bahasa Arab tidak dibaca, jadi dianggap wafak lah segala macam ini itu yang kesulitannya, Mbak ya.
Padahal Apalagi bisa jadi itu merupakan sebuah ajaran. petunjuk ya, petunjuk sejarah tentunya. Iya, Karena cerita kan iya, kalau zaman anak zaman now zaman 90-an lah buku diari ya. iya. Buku diari kan tiap hari ditulis, ditulis hari Catatan-catatan ini saya harian. apa-apa. Kalau sekarang update status. Status. Nah, nah itu update status ya kalau sekarang. Nah, kalau orang zaman dulu kan begitu, dilewat buku-buku. Ya, ya, ya betul. Ya itulah zaman berganti ya. Baik, oke diingatkan lagi ya, ini acara ngos-ngosan ngopi sambil ngobrol santai ini terselenggara atas kerjasama Mang Ei Official Serang Banten, ada juga Viola Entertainment dan klinik Klinik pusaka. Pusaka Banten. Nah, ini Abah Yadi lah, apa namanya mantrinya. Kalau di apa? Ya mantrinya inilah. Kalau untuk Anda yang ingin mengetahui sejarah, terutama sejarah Banten, Bah ya, silakan bisa langsung datang ke klinik Pusaka Banten ya. Yang ingin mencari hiburan, acara apapun, silakan datang ke hubungi Viola Entertainment. Bisa searching di Google Viola Rental Musik Serang Banten. Nah itu Viola Entertainment ya. Dan juga tidak ketinggalan ini kopi gula aren Abah Petir. Kopinya orang Banten. Kopinya orang Banten. Nah, tapi untuk kopinya orang Banten tapi untuk Indonesia, untuk Nusantara ya. Oke, Pak, boleh diceritakan sedikit nih kembali tentang kita seling ke perkopian, Bah. Kopi Abah Petir ini kopi orang Banten, asli. Ya cita rasa orang Banten. Ownernya juga orang Orang Banten. Banten. Orang Banten asli ya. Iya. Nah, itu pemirsa. Jadi boleh dibilang kopinya wong Banten ya. Iya. Kopinya wong Banten. Oke. Cita rasa khas Banten. Khas Banten. Jadi kalau Anda ingin merasakan sensasi ngopinya wong Banten, nah bisa diwakili oleh kopi Abah Petir. Nah. Ya ini setia mendampingi acara ngos-ngosan nih pemirsa. Viola Entertainment, kopi Abah Petir, klinik Pusaka Banten ya. Mohon dukungannya agar program ini terus berjalan ya. Baik, tidak ada pertanyaan, Bah. Masih adakah yang ingin disampaikan tentang materi kita hari ini, Bah? Kira-kira paling tidak barangkali ada yang bengkok-bengkok yang ingin diluruskan. Kalau yang bengkok sih banyak ya. Kalau yang diluruskan. Ya secara umum Iya. saja yang bengkok mungkin ya seperti tadi kan tentang sesajen, Bah ya. Iya. Itu kan sebetulnya artinya katanya melestarikan budaya leluhur, padahal itu leluhurnya sendiri tujuannya bukan begitu ya kan. Iya. Kecuali yang di luar agama Islam mungkin ya Iya. masih ada yang begitu, tapi kan Sama agama yang lain juga sama, bukan untuk ini. Bukan untuk leluhur kayak gitu. Itu kan tradisi masyarakat Nusantara. iya, Tradisi iya. masyarakat Nusantara untuk menghormati, karena menghormati sesama baik di lingkungan sendiri atau orang lain. Untuk menjaga orang lain supaya tidak mengganggu kita, ya kalau mereka lapar pasti mereka akan mengganggu kita. Sementara kita punya, kenapa nggak berbagi? Konsep dasarnya sebenarnya ke sana. Orang zaman dulu itu kepikiran begitu Iya. ya, supaya orang lain tidak kelaparan dan tidak berbuat sesuatu Iya. yang Makanya disiapkan. negatif ya. Artinya negatif karena saking kelaparan akhirnya dia begini. Termasuk juga ketika proses panen. Orang-orang dulu panen itu 1 meter dari wilayah perkebunannya itu untuk panen padi khususnya atau panen jagung, panen palawija itu nggak diambil semua. Mereka biarkan untuk orang-orang yang tidak punya lahan, untuk burung, untuk ini supaya menikmati. Lagi-lagi bukan sesajen bukan atau sesajen, bukan untuk untuk hal-hal ini. yang itu ya, gitu ya. Jadi begitu. Nah itu Jadi kan banyak mata rantai yang terputus dari informasi-informasi yang ada di peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat. ya selain tentang sesajen apalagi kira-kira Oh Pak banyak. Kalau yang diulas, secara umum. ya kalau diulas nanti
di segmen yang lain aja gitu. Ya nggak apa-apa Ulasnya. lah. Wayahe, tolong Iya. ini mah. Nggak apa-apa. Artinya Maksudnya mataran- beberapa Jadi aja. dari Selain sesajen, posisi apalagi yang paling banyak itu di adat istiadat di apa namanya daur hidup. Prosesi dari proses kelahiran sampai kematian. Itu banyak mata rantai yang terputus informasinya di situ. yang akhirnya menjadi ritual. Yang enggak ritualnya Iya, benar. maksudnya ritualnya benar, iya. maksudnya Cuman frame-nya, pemahamannya pemahamannya ya. terhadap apa yang mereka lakukan itu dianggapnya mistik. Mm-mm. Dianggapnya itu. Ya. Itu banyak. Iya. Dan itu ya makanya kenapa akhirnya teman masyarakat yang masih masyarakat yang masih mempercayai dan melaksanakan itu dihantam oleh para kiai-kiai muda, ustadz-ustadz baru gitu. Yang kemudian terjadi bentrok di masyarakat, debat yang enggak puguh itu. Karena dua-duanya sama-sama enggak memahami secara detail. Akhirnya debat kusir. Akhirnya debat kusir. Laju nih kok debat kusir lah, iyalah. Jadi itu Nanti bahaya. segmen lain aja membahas tentang daur hidup. Ritual daur hidup gitu. Atau ini. Kenapa sih orang hamil harus bawa gunting, harus bawa Jarum segala benda tajam lah. Benda tajam, harus bawa sapu, harus ini segala macam. Aturan tuh banyak tuh aturannya tuh. Kalau di list itu kurang lebih sekitar dari Islam apa sih maknanya apa? Nah, itu harus satu segmen khusus itu ngebahas. Iya. Ini mau pemantik aja gitu. Baik, Abah, tentang kira-kira sudah cukupkah tentang Islam diterima di Kerajaan Banten ini? Apa barangkali Mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau nanti akan berkembang ketika nanti zaman perubahan kesultanan yang lain itu ada muncul di undang-undang kesultanan. Nanti kenapa kemudian Banten diterima, Islam itu diterima di Banten? Pertama karena sosok Maulana Hasanuddin yang terbuka. Pertama, yang sosok karena terbuka. Yang kedua, menerima dari berbagai suku bangsa, agama untuk hidup tinggal di Banten. Sehingga simbol-simbol keagamaan yang ada di Banten kemudian tercermin itu di pusat kota rajanya. Itu tercermin. Menerima simbol berbagai suku bangsa dan agama, tapi mereka mengikuti aturan-aturan keislaman. Atau Maulana Hasanuddin. Gitu. Menerima keberagaman, tapi mereka patut taat pada aturan kerajaan. Dan itu yang kemudian Banten dikenal dengan istilah masyarakat yang religius, taat pada ajaran agamanya. Ya. Jadi makanya ketika mengkaji Banten dengan tema Islam diterima di Banten diantaranya karena mampu mengakomodir seperti halnya agama sebelumnya, mampu mengakomodir masyarakat antar suku, antar budaya yang masuk ke Tatar Sunda khususnya di bagian wilayah pesisir, seluruh pesisir utara. Kalau pesisir selatan itu kan baru muncul di kehadirannya itu pernah hilang sejak abad kedua sampai ke abad ke-8 hilang, mulai muncul kembali itu di abad ke-18. Masyarakat selatan dari mulai Pandeglang terus sampai ke Jawa. Sukabumi, pokoknya pesisir selatan. Ya, pesisir selatan aja semuanya. Karena kenapa hilang masyarakat di sana? Karena banyak terjadi bencana alam, kemudian mereka hijrah pindah ke utara. Iya. Jadi mengkajinya banyak ke. Nggak ada kalau mengkaji sejarah itu memang nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, Pak ya, karena memang ditemukan lagi dan ya ada sumber lagi antara peristiwa satu dan peristiwa yang lain pasti akan nyambung. Oke, Bah. Mungkin secara garis besar untuk bagaimana proses Islam diterima di Kerajaan Banten sudah cukup, Bah ya, secara garis besar ya. Oke, untuk episode selanjutnya bagaimana kita akan melanjutkan sejarah perjalanan yang kemarin
melipir atau kita akan ini tentang kebudayaan dulu? Ya nanti dari permintaan masyarakat aja. Sepertinya yang banyak yang sudah ada permintaan tuh ya tentang kebudayaan, Iya. dan mungkin nanti juga tentang apa namanya, nanti saya lupa ada catatannya tuh ya tentang permintaan ya masyarakat yang datang Dari request komen. dari komentar, dari inbox, bahkan sampai ke Japri segala macam. Nah itu ya mungkin nanti kita akan jadwalkan tentang kebudayaan Bah ya, kebudayaan apa sih, bagaimana sih sejarah kebudayaan yang ada di Banten itu dan lain sebagainya. Memahami kebudayaan Banten lah. Memahami kebudayaan mungkin dengan keseniannya dan lain sebagainya ya. Memahami kebudayaan. Ya, nah ini juga bakalan jadi ya. ini panjang ya Bah ya tentang seni budaya Banten nih ya. Ya mudah-mudahan nanti juga bisa jadi acuan terutama untuk guru-guru seni budaya, barangkali masih kesulitan mencari sumber, nanti insya Allah kita sedikit di sini memberikan informasi Bah ya. Minimal kita nanti ada apa gambaran dan bayangan dan lain sebagainya, dan insya Allah nanti kalau bisa apa kita hadirkan juga beberapa guru seni mungkin ya, bisa begitu Bah ya? Bisa. Nanti kita hadirkan. Main ubruk juga ntar bisa dihadirkan. Nah, atau ya nanti kita perkenalkan. Nah, boleh nanti kita perkenalkan salah satu kesenian. Yang jelas nanti budayanya dulu ya, budaya masyarakat Banten itu seperti apa dan itu. Oke Bah, kalau memang demikian untuk pertemuan kali ini kita sudahi saja sampai di sini Bah ya. Kalau demikian ada yang ingin disampaikan? Mungkin untuk masyarakat Banten, pesan dari Abah tentang tadi kan udah udah banyak yang disampaikan ya. Hanya harapannya ya kita ini mungkin ke pemerintah terkait ya agar lebih apa Bah? Kalau harapan Abah pribadi terhadap pemerintah terkait? Keinginannya gitu. Membangun itu tidak harus apa namanya bukan dengan kepentingan pribadi dan golongannya, tapi harus bersandar kepada kepentingan bersama, semuanya diajak, semuanya di ini. Harus bisa mengcover. Harus bisa mengcover. Hari ini membangun itu terlihat dengan jelas itu kepentingannya pribadinya masing-masing. Nah, ya ini salah satunya begini Bah. Dari acara yang sudah kita sajikan ini banyak permintaan lewat DM dan lain sebagainya, inbox, lewat Japri dan lain sebagainya ke admin, itu mempertanyakan buku. Terutama yang kemarin kita bahas sejarah Bojonegara ya, banyak yang mempertanyakan tentang ada tidak sih buku yang menceritakan sejarah Bojonegara. Ya kita memang apa adanya, memang belum ada Bah ya. Nggak ada bukunya. Belum ada Kenapa bukunya. Nggak ada bukunya? Karena negara tidak membiayai untuk proses penelitiannya. Negara tidak membiayai untuk proses penerbitannya. Negara nggak hadir. Karena itu nggak ada, nilai proyeknya kecil untuk mereka. Oke, yang jelas kalau kita sih pengennya kalau memang ini memang sangat dibutuhkan Bah ya. Sangat dibutuhkan, itu merupakan kebutuhan terutama agar nanti generasi-generasi muda itu tahu sejarah daerah sendiri Bah ya terutama. Dan kemarin luar biasa permintaan dan pertanyaan tentang buku ini ya, memang banyak. Kalau ada nggak sih bukunya? Ini ingin saya aplikasikan ke anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya sesuatu permintaan yang positif dan respon positif dari program yang kita sajikan ini Bah ya. Kalau permintaan itu sebenarnya dari tahun 2006 juga udah banyak yang minta buku segala macam. Tapi kan proses penerbitan buku untuk ketika ditulis sendiri ini, biaya nulis itu kan ya itu memang memang yang faktor penerbitan. Nah, biaya masyarakat Banten untuk beli buku itu rendah. Betul. Untuk beli buku rendah, mereka kepengen punya segala macam gitu untuk beli buku. Sementara negara kan kewajiban seharusnya kehidupan bangsa. Seharusnya bisa ya mengatasi hal seperti ini ya. Artinya karena memang buku ini penting, mengingat memang jujur ya selama ini saya pribadi tentang sejarah daerah saya sendiri ya, saya hanya mengetahui dari tradisi lisan, tetapi kan tidak sampai detail. Hanya istilahnya beberapa ini aja yang diinformasikan dari
secara turun-temurun ya, secara lisan ya, tradisi lisan tadi itu bah ya. Seandainya mungkin memang ada bukunya itu akan sangat membantu sekali, terutama generasi-generasi muda kita untuk mengetahui. Nah, makanya dari situlah saya pribadi punya ide dan harapan sebetulnya. Ide itu kemudian saya mendatangi Abah. Bah, sejarah Bojonegara ada sejarahnya? Ada sejarahnya enggak? Banyak. Kan? Nah, dari situ saya mulai. Artinya secara pribadi saya pun ingin tahu sejarah daerah saya itu seperti apa. Dan ternyata bukan hanya saya yang seperti itu. Ternyata Banyak. keinginan saya itu merupakan keinginan juga sebagian besar masyarakat di daerah saya juga kan gitu. Nah, harapan saya sih semoga pemerintah bisa apa mengabulkan keinginan masyarakat dalam rangka mencerdaskan masyarakat. Dan kalaupun ada misalkan tokoh-tokoh yang ada di Bojonegara yang sekarang mungkin mudah-mudahan juga terketuk hatinya. Artinya bukan hanya Bojonegara, artinya seluruh masyarakat yang ada di Banten lah gitu. Iya, Banten. Jadi posisinya mereka butuh informasi tentang kebantenan. Ya, butuh betul. sumber tentang yang baik yang sejaman, arsip Eropa, arsip segala macam di Banten. Kalaupun sebagian sekarang tersedia di perpustakaan daerah, itu hanya numpuk jadi gudang aja. Tidak pernah dibaca, tidak pernah ada. Kenapa? Karena mereka tidak pernah diajarkan bagaimana belajar menerjemahkan manuskrip bahasa Jawa, aksara Arab, belum bahasa yang berbeda, belum. Karena mata ini udah hilang gitu kan. Edukasinya tentang itu udah hilang. Sementara ketika kita keluar daerah, yang ditanyakan pertama pasti akan kebesaran Banten masa lalu. Betul. Sudah Tapi pasti. sumber datanya apa gitu? Ketika kita mau menjelaskan. Iya, betul. Itu. Jadi itulah ya. Kalau emang di pemerintahan belum tulus niatnya, karena dianggap nggak ada duitnya gitu. Iya, ketika diproyeksikan untuk bikin kegiatan penerbitan buku, pembuatan buku ini segala macam, itu sisanya kan sedikit untuk ke pejabat-pejabatnya gitu. Apalagi untuk penulis. Banyak gotong royongnya. Iya. Mendingan bangun masjid gotong royong. Kelihatan amal jariahnya. Amal jariah. Ya pokoknya kita tidak berhenti berharap mudah-mudahan ya pemerintah terketuk hatinya ya untuk dalam hal penyediaan dalam rangka mencerdaskan. Ya istilahnya untuk ilmu pengetahuan lah, sama juga ini sejarah loh, sejarah. Dan kita juga iri bah ya sama daerah-daerah lain yang ternyata di situ muatan lokalnya sudah ada buku bahasa segala macam. Dan ya saya sendiri juga beberapa tahun kurang lebih mungkin 2-3 tahun ke belakang nih Pak ya sudah ada mulai pelajaran bahasa Jawa di anak SD. Nah, mohon maaf ini juga bukan saya mengkritik ya, tapi ini dari pengamatan saya karena memang saya juga punya anak. Saya tanya, anak itu hanya diberikan tugas menerjemahkan bahasa Jawa dan ke dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa ya kan, ataupun sebaliknya bahasa Jawa Banten ke bahasa Indonesia. Nah, anak kesulitan. Kalau anak saya mending, bapaknya masih bisa nanya-nanya juga istilah. Nah, yang saya ini kan ini anak-anak yang memang diajarkan sehari-harinya itu adalah bahasa nasional. Nah, itu kan artinya pengenalan bahasa daerah masih kurang. Mungkin nanti bisa diadakan pelatihan untuk terutama guru-guru dulu Bah ya. Nah ini masukan luar biasa nih ya, pelatihan. Jadi dulu itu saya bukan menawarkan ya, konsep untuk bahasa Jawa itu masuk ke muatan lokal, itu bukan langsung gitu situ. Pertama itu membentuk Dewan Bahasa Daerah untuk provinsi termasuk di kabupaten kota. Kenapa harus ada Dewan Bahasa? Dewan Bahasa ini nanti yang mengakomodir tentang kosakata, tentang struktur, tentang ini segala macam, bukan sepihak. Nah, sekarang hari ini yang ada buku bahasa Jawa, ya walaupun belum tertinggal, itu kan masih golongan seseorang, perorangan, bukan lewat lembaga pemerintah, lewat Badan Bahasa Daerah, apa bukan badan ya, Dewan Bahasa Daerah.
dia beberapa kata dari suku dari daerah mana, harus melihat tentang forensik suku kata ini asalnya dari mana, tersimpan di manuskrip apa, atau masyarakat kata ini masih dipakai di daerah mana. Itu kan harus ada catatan-catatannya. Seharusnya. Nah, hari ini itu masih belum, karena belum ada dewan bahasa. Seperti belum terkonsep, Bah. Pemerintah itu kan latah doang. Latah pemerintahnya. Butuh untuk itu segala macam, tapi rangkaian kerjanya itu nggak disiapkan. Makanya yang jadi kendala sekarang itu di guru. Bukan murid. Iya betul. Guru itu stres. Makanya yang saya ini kan tadi harus diadakan pelatihan guru itu agar benar-benar bisa dan benar mengajarkan ke anaknya. Kalau hanya sekedar istilahnya ini juga hanya, dan ya mohon maaf gitu Bah ya, dari sekian banyak tugas yang diberikan ke anak, saya mengamati ini, mohon maaf saya tidak bermaksud lain, tapi mudah-mudahan ini nanti ke depan bisa menjadi evaluasi Bah ya. Dan banyak kosakata, kata-kata yang menurut saya itu saya sendiri bingung bacanya. Jadi kalau kosakata, kenapa kita melakukan kebingungan? Pertama, kita kehilangan pola struktur kalimat. Nggak ada yang baku. Harusnya yang membuat baku struktur kalimat itu Dewan Bahasa. Dewan Bahasa, iya. Sehingga Dewan Bahasa itulah yang akan nanti turunannya itu ke guru. Baru yang lain akan paham. Perdebatan sekarang yang muncul, buku-buku yang ada, kemudian berbagai orang tua yang memahami bahasa daerah segala macam ini, akhirnya merasa cemas-cemas, was-was. Kok buku ini kayak gini, kok ini kayak gini. Ya padahal ya itu untuk standar awal, untuk memotivasi bahasa daerah masuk ke kurikulum pemerintah, ke sekolah. Itu juga udah bagus. Cuman tinggal nih munculkan satu nih. Nah, Dewan Bahasa Daerah. Artinya harus ada satu yang baku Bah ya, tentang bahasa dari kata, kosakata dan lain sebagainya itu. Nah, ini PR tugasnya hanya untuk utak-atik bahasa daerah. Nah, kita walaupun ada kantor bahasa, itu kan bahasa Indonesia. Bahasa ini ada Dewan Bahasa, ada Badan Bahasa, Kantor Bahasa, Pusat Bahasa juga. Bukan untuk bahasa daerah. Tapi daerah kan kita yang menggunakan. Iya. Gitu tuh. Masyarakatnya. Kalau pemerintah pusat adanya pusat bahasa dan badan bahasa termasuk kantor bahasa, supaya bahasa ibu ini tidak hilang. Betul. Hanya itu mereka. Nah, pemerintah daerah harusnya yang menyiapkan infrastruktur yang lain, beberapa ahli bahasa dari berbagai disiplin ilmu hadirkan. Iya, semoga kekili kuping. Menggunakan bahasa yang disebut katenbat, padahal kan bahasa carang itu kan. Iya, apa kan Bah? Kelalen Bah. Seluit, iya. Iya. Bahasa Jawa Serang seluit, katenbat. Iya, itulah Bah. Saya bukan sedikit ya, sebetulnya ikut prihatin dengan artinya tradisi budaya daerah kita ini yang memang kurang dilirik oleh pemerintah Bah ya, pemerintah setempat khususnya. Yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa diperhatikan lagi. Nah, ini pelatihan penting nih, pelatihan. Ayo. Pelatihan untuk guru-guru dulu ya, karena guru-guru yang langsung bersentuhan dengan murid. Nah, dan itu anak SD itu dasar. Kaset kosong anak SD itu. Paling mudah diberi pendidikan itu Bah ya. Gitu. Jangan sampai guru nanti, karena guru juga terbatas misalkan dari pengetahuan tentang bahasa daerahnya ya kan. Mending aja kalau gurunya orang sini Bah ya. Walaupun belepotan tapi istilahnya masih ada arahnya. Tapi kenapa saya dulu itu mengusulkan sampai ke ini segala macam? Karena dokumen kita, karya tulis kita, naskah karya intelektual masyarakat Banten itu semuanya ditulis dalam bahasa Jawa. Ya. Kalau bahasa Jawanya nggak masuk dalam kurikulum, nanti
kayak seperti dokumen-dokumen kayak gini. Belum lagi banyak dokumen-dokumen yang lain kan. Akan jadi apa gitu. Nggak ada yang bisa baca. Nggak ada yang bisa baca. Akhirnya hanya bersumber ke arsip Eropa. Arsip Eropa hasil terjemahan ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Eropa, bahasa Eropa diterjemahkan ke bahasa Indonesia, nggak nyambung kontennya. Nggak nyambung. Ekspor impor. Iya. Termasuk kayak gula Jawa. Gula di bahasa di manuskrip disebut gula Jawa. Di bahasa Indonesia gula merah. Gula merah. Ya kan? Bawa ke Eropa, gula merah juga bahasa apa terjemahkan simbolnya nih. Masuk lagi ke terjemahkan ke bahasa Indonesia lagi. Dari Eropa itu hasilnya. Nggak ngerti kontennya apa gitu. Itu apa namanya waktu saya kajian tentang kopi untuk membahas gula aren. Iya, Gula Jawa diterjemahkan manuskripnya menjadi gula merah. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris brown sugar, masuk lagi ke Indonesia jadi gula abang. Kalau brown sugar kan artinya gula coklat. Sebetulnya bukan, iya, harusnya red sugar. Oke, itulah harapan dari kami dan mungkin harapan dari sebagian besar masyarakat Banten pesisir ya. Bahasa Jawa ini bisa dilestarikan terutama di sekolah-sekolah. Ya mudah-mudahan pemerintah mendengarkan ya, bah syukur-syukur nanti ya dari acara kita ini ada perbaikan ya bah ya. Oke, kayaknya untuk edisi kali ini kita cukupkan sampai di sini saja dulu ya. Terima kasih Abah Yadi dari Klinik Pusaka Banten ya atas waktu dan kesempatannya. Senang sekali saya bisa hadir bersama Abah. Bukan kolaborasi, saya berguru nih tentang sejarah Banten. Dan untuk teman-teman yang penonton setia yang selalu menantikan, terima kasih acara ini. Dukung kami terus ya agar acara ini berkembang. Diskusi saya di YouTube saya juga banyak ketang. Ya, di YouTube-nya Klinik Pusaka Banten juga ada, boleh di YouTube. Nambah wawasan. Ya boleh. Ingin berdiskusi langsung di sini silahkan. Jangan lupa bawa ayam putih, beras ketan sekintal ya, jangan segantang ya. Oke, terima kasih. Itu saja dari kami. Salam sukses, jaga selalu kesehatan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditunggu kritik dan sarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.